Hai, halo Sani, halo Hafiz. Selamat datang di live chit chat Flip English Pare. Semuanya pada malam hari ini kita akan bahas-bahas seputar scholarship nih. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar beasiswa, pengen tahu tips and triknya, itu bisa banget nih nanti langsung ditanyakan di kolom komentar. Oke, sambil menunggu speaker kita pada malam hari ini, kita boleh nih sapa-sapa dulu. Halo Asti, halo Yusril, halo Muharudin, halo Cayung. Kita akan bahas putar beasiswa LPDP. Nah, yang pada kepo tungguin ya. Sebentar. Oh, oke. Kakaknya sudah ada speakernya pada malam hari ini. Langsung aja kita undang. Oke. Wah, halo Kak. Halo, Selamat malam. selamat malam. Di sini masih siang ya. Oh, masih siang ya? Iya, pantesan Iya, cerah-cerah gimana gitu. iya di sini masih siang Wah, kata Bandung. jam berapa, Kak? Oh, sekarang jam 12 siang. Jadi Oh, tepat jam kita 12. sekarang udah jadi 7 jam gitu Indonesia sama UK. Oh iya, bener, Kak. Soalnya di sini baru jam 7 malam. Oh iya, Oh, iya. udah Oke, malam. wah. Mm-mm. Selamat bergabung ya, Kak. Selamat bergabung di live Chit Chat Flip English Pare pada malam hari ini. Bersama saya, Dina. Di sini kita bakal bahas-bahas seputar beasiswa nih, Kak. Terutama beasiswa LPDP ya, yang Kakak Hmm. dapatkan nih. Nah, kalau gitu, mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya, Kak. Kakak, apa kabar nih? Alhamdulillah Kak Dina baik banget. Di sini cuacanya Iya. lagi, menurut aku sih lagi agak bagus ya, berangin gitu. Tapi alhamdulillah kondisi masih baik-baik aja. Gimana nih Kak Dina di Ah, Indonesia? Alhamdulillah. Di Indonesia aku alhamdulillah baik. Di sini kadang ini Kak hujan, kadang Mm-mm. enggak. Jadi kayak cuacanya lagi nggak menentu gitu, lagi musim hujan. Oke, Oke. sekarang kesibukannya apa nih Kak selain kuliah? Kalau kesibukan untuk saat ini lagi gabung join sama PPI Dunia, jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia gitu. Selain itu juga ini sih sama komunitas di sini gitu. Oke, wah keren banget PPI, gabung PPI ya Kak ya. Iya. Oke, mungkin Kak yang lain udah pada kepo nih, pengen tahu sebenarnya nama Kakak siapa? Boleh banget nih Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, makasih ya Kak Dina. Halo teman-teman semua. Thank you buat Flip English Pare yang sudah mengundang saya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Siva Lutfiani Atikoh. Teman-teman bisa panggil saya Siva. Saya sekarang kuliah di University of Glasgow, Skotlandia. Jadi sekarang tengah mengambil jurusan master di Educational Studies gitu. Wah, so excited. Kita bakal diskusi nih. Mhm. Oke, sesuai dengan temanya ya kayak serba-serbi scholarship di UK. eh, kita bakal bahas seputar beasiswa itu tadi, Kak. Nah, mungkin Boleh langsung banget. aja nih, Kak. Udah pada nggak sabar nunggu perjuangan dari Kak. Panggilnya Kak Syifa ya? Iya, Kak Siva aja. Oke, Kak Syifa, boleh banget nih Kak untuk menceritakan kisah nih dan perjuangannya bisa sampai lolos scholarship dari LPDP ini. Oke, terima kasih Kak Dina dan teman-teman semua. Jadi kalau soal LPDP dulu ya, kalau soal Mm-mm. LPDP termasuknya saya beruntung karena saya sekali daftar langsung diterima. Saya dulu daftarnya reguler, tapi tenang aja, nggak semudah itu kok teman-teman. Jadi emang nggak semudah itu ya. I mean, aku dulu daftar beberapa beasiswa dan ditolak juga. Salah satunya AAS dan beberapa Um, beasiswa lainnya. Jadi memang eh,
perjalanan untuk mendapatkan sebuah beasiswa itu enggaklah mudah gitu. Dan kalau bagi saya mungkin ada teman-teman yang memang sudah dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus ya. Tapi kebetulan saya modalnya pas-pasan aja. Jadi waktu itu saya menghabiskan beberapa tahun nih Kak dari awal banget buat belajar bahasa Inggris, berkelana dari Pare kemana-mana, belajar sendiri, dan lain-lain. Pokoknya berdarah-darah lah selama 2 tahun itu cuma buat belajar IELTS, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, aduh kok nggak bisa ya, tenang aja. Orang yang dapat beasiswa itu perjalannya nggak kelihatannya mulus aja gitu, tapi pasti ada waktu, tenaga, dan uang yang harus dikorbankan untuk dapat beasiswa. Jadi you have a lot of friends yang berjuang di jalur yang sama, seperti itu. Kalau soal beasiswa itu, aku dapatnya LPDP tahun 2021 yang gelombang pertama, tapi waktu itu aku daftarnya nggak pakai LOA. Jadi LOA ku baru keluar setelah pengumuman lulus. Setelah wawancara, maaf ya, saat wawancara. Jadinya aku berangkatnya masih tahun depannya, alias tahun 2022. Nah, sebelum daftar di tahun 2021, saya dulunya itu lulusan tahun 2019 bulan Desember. Jadi setelah itu ada gap lama kan itu saya isi dengan belajar bahasa Inggris. Jadi memang proses saya buat dapat beasiswa itu enggak lulus langsung berangkat gitu, enggak, tapi ada beberapa hal yang harus saya lewati. Salah satunya adalah untuk dapat sertifikat bahasa Inggris itu. Gitu Kak Dina. Oke, wah keren banget Kak perjuangannya. Memang nggak mudah ya Kak ya. Sampai harus berjuang dulu nih untuk belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. Wah, Masya Allah. Tapi memang itu worth it ya Kak ya. Bisa sampai kuliah di luar negeri gitu dengan berbekal bahasa Inggris tadi. Berarti mungkin persiapannya lebih baik dari sekarang ya Kak ya, bahasa Inggris itu ya Kak ya. Dipersiapin mungkin dari kuliah itu juga bisa. Jadi nanti pada saat lulus, wah udah punya skills bahasa Inggris ya nih. Keren banget Kak perjuangannya. Iya Kak, kalau buat teman-teman yang masih kuliah, aku dulu ngalamin ini ya. Jadi sebenarnya keinginan dari kuliah itu kuliah di luar negeri itu udah dari 2016 ya, saat aku semester 2 gitu. Nah, tapi kan bingung, masih maba, nggak tahu gimana sih ini caranya gimana gitu. Akhirnya saya kerja part time jadi tutor buat anak-anak SD dan lain-lain itu, dan kerja juga yang lain-lain itu aku tabung buat les bahasa Inggris di Pare. Jadi kan ada jeda tuh ya setiap semester. Nah, saya pernah sekali di salah satu liburan semester pergi ke Pare gitu, belajar grammar. Ya udah, habis itu dilanjutin belajar semandiri di kosan gitu. Sebelum benar-benar lulus dan pergi ke Pare lagi buat belajar total. Seperti itu, Kak. Jadi buat Masya Allah, kuliah ya, Kak, usahakan self study dulu sebelum ngambil les yang bener-bener kayak intens gitu. Oke, wah keren banget. Jadi biar kita juga tahu dulu ya kayak mungkin kemampuan kita di kos nih, boleh banget untuk belajar mandiri, udah gitu ngambil kursusan gitu ya. Kayak nantinya kalau udah siap atau mungkin udah lulus juga, wah keren banget, Masya Allah. Nah, kalau dari proses beasiswanya nih Kak, ada berapa tahapan sih Kak? Oke, jadi ini buat teman-teman semua yang mau daftar LPDP. LPDP setelah sistemnya online itu enak banget ya menurut saya, karena ada 3 tahapan aja gitu. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Yang kedua ada seleksi semacam TPA gitu. Terus yang ketiga ada seleksi substansi atau wawancara. Jadi ada 3 tahap dan semuanya dilakukan secara online. Seperti itu. Oke, wah keren banget, Masya Allah, ada 3 tahap ya Kak ya. Tapi menurut Kakak, tahapan yang paling sulit nih tahapan yang mana sih Kak?
Kalau ini mungkin bagi orang berbeda-beda ya. Tapi Iya, kalau betul. menurut saya yang paling challenging adalah tahap Hmm. wawancara. Kenapa Oh. seperti itu? Karena yang pertama nih teman-teman, saya sangat kita Hmm. sebagai salah satu orang yang sebagai calon penerima beasiswa sangat clueless atau nggak ngerti nih kira-kira Hmm. apa sih yang bakal ditanyain sama Hmm. pewawancara gitu. Apa yang bakal ditanyain sama mereka kita benar-benar nggak tahu. Mereka bisa jadi berasal dari akademisi sesuai dengan Hmm. apa jurusan kita. Mereka juga bisa jadi adalah orang-orang dari apa itu namanya penyelenggara beasiswa itu sendiri. Jadi Betul. tentunya profesor, dokter yang mereka Hmm. memiliki pemahaman yang sangat luas tentang Hmm. jurusan kita. Nah, itu yang Hmm. membuat wawancara sangat menantang bagi saya sendiri. Dan sekaligus Kak, selain menantang dia juga sangat mengasyikkan. Karena Wow. iya, karena saling bertukar pengetahuan, insight baru. Saya Hmm. banyak banget dapat ilmu baru selama Hmm. wawancara, ketemu dengan Hmm. pewawancara yang memang concern dalam bidang metodologi Hmm. penelitian dan Hmm. lain-lain. Saya mendapatkan Hmm. banyak insight dari beliau gitu. Jadi Hmm. bukan cuma kayak menurut saya wawancara LPDP saya bukan cuma untuk judgement saya Hmm. bisa lolos atau enggak, tapi juga ada Hmm. transfer ilmu pengetahuan dari mereka ke saya. Ya itu super banget sih Kak pokoknya. Oke, wow, Masya Allah ya Kak ya, ternyata memang itu bukan cuma challenging, bukan cuma menantang, tapi ada ilmu baru. Ternyata kita bisa diskusi juga ya Kak ya. Oke, Iya. wah, keren banget. Mm-mm. Kak mau nyapa nih Kak, ada Pak Boleh Desra dong. Kak di sini Kak. Tadi komen Wah, Kakak ada Pak Desra. Jadi Pak Desra adalah halo. Mm-mm. ambasador atau Mm-mm. ini ya perwakilan Indonesia di UK. Halo Pak Desra, terima Wah, kasih ya sudah Allah, halo menonton. Kak. Beliau ini sangat pinter banget memainkan alat musik dan juga sangat humble Wah, orangnya. Jadi nanti kalau kalian berkesempatan kuliah di UK harus ketemu beliau pokoknya. oke, bener banget. Wah, halo Kak Desra. Pak Desra. Oh, Pak Desra ya? Iya, beliau. Iya. Oke, baik Kak. Selanjutnya nih Kak, kalau dari seleksi berkasnya Kak, menurut Kakak nih seleksi berkas-berkas yang perlu disiapkan dari sekarang tuh apa aja sih Kak, biar nanti pada saat pembukaan pendaftaran LPDP-nya kita jadinya nggak apa ya, nggak kelewatan gitu loh, atau misalnya nggak ada berkas-berkas yang terlewat gitu, apa aja sih Kak? Oke, jadi kalau terkait tentang administrasi, Hmm. sebenarnya Iya. hampir semua beasiswa itu memerlukan beberapa hal yang relatif Hmm. sama ya. Salah Iya. satunya itu yang mungkin persiapannya agak lama adalah administrasi IELTS atau Hmm. apa itu sertifikat IELTS. Nah, selain itu, Kak, teman-teman semuanya, ada juga yang perlu kita persiapkan jauh-jauh hari adalah Hmm. essay. Menurut aku ini Betul. penting. Jadi seperti ini, mungkin ya kalau persyaratan seperti KTP, KK, Hmm. atau Hmm. record transkrip dan lain-lain, itu bisalah kita lihat gitu langsung. Maksudnya kita bisa langsung ketik di website pendaftaran kan sekarang udah canggih ya website Hmm. pendaftaran Betul. itu kita tinggal input data aja gitu kan kita bisa sambil lihat tapi kalau soal essay itu emang butuh waktu yang lama untuk memformulasikan bagaimana isai yang bagus dan isai itu mendeskripsikan kita dengan tulus gitu Kak. Jadi menurut Oh. aku nanti kan ini ya di LPDP itu udah keren banget lah teman-teman bisa aja lihat di situ ada checklist apa aja yang harus diupload, apa aja yang diperlukan, data apa aja yang diperlukan itu ada. Jadi silakan lihat itu. Cuman ada dua yang saya highlight. Yang pertama adalah administrasi IELTS yang memang bagi yang bahasa Inggrisnya seperti saya biasa-biasa aja gitu itu butuh waktu yang lama. Yang kedua itu adalah ini isai kontribusi ataupun personal statement itu butuh waktu pembuatan dan pemikiran yang cukup mendalam seperti itu Kak. Hmm.
Iya Kak, jadi memang yang perlu kita siapkan dari jauh-jauh hari itu malah esainya ya Kak ya, karena memang membutuhkan waktu lama untuk persiapan atau buat dari esainya itu sendiri gitu ya Kak. Tapi Kakak punya mentor nggak sih Kak untuk proofreading esai Kakak itu? Alhamdulillah nih Kak, alhamdulillah banget saya punya lingkungan atau teman-teman yang memang Wah. support saya untuk itu gitu. Jadi saya dulunya di organisasi mahasiswa gitu Kak. Nah, banyak Mm-mm. dari mereka yang memang sudah ada beberapa dari mereka yang sudah berhasil kuliah di luar negeri, juga dapat beasiswa. Akhirnya saya minta tolong pada mereka untuk ngerevisi isai saya. Pertama, jujur, bagi saya kak, bagi saya ketika Iya. istri saya itu dibantai, maksudnya dibantai seperti ini, oh ini nggak bagus nih, kurang ini, kurang ini, kurang ini, Mm. di komen Iya. banyak banget. Saya bersyukur kak, Mm-mm. karena itu Mm. menunjukkan keseriusan mereka untuk membantu kita gitu. Nah, Mm. itu dan saya itu dapatkan itu dari beberapa orang ya. Saya kirim itu ke dosen Mm. saya, ke teman-teman saya, Mm. senior saya. Pokoknya banyak sekali yang mementorin saya gitu. Jadi saya nggak bisa klaim ke saya dapat beasiswa ini, saya bisa kuliah di sini itu cuman gara-gara kemampuan saya, tidak. Itu semua karena bantuan orang-orang di sekitar saya juga seperti itu kak. Jadi kalau ditanya punya mentor apa enggak, saya punya mentor dan itu banyak, dan berkat mereka saya bisa di sini gitu. Oke, wah, keren banget. Jadi memang mentor itu penting ya Kak ya, karena memang kadang kita tuh kalau nulis ya ngerasanya Mhm. udah bagus aja gitu ya kayak saya. Iya Tapi mungkin benar. menurut pandangan orang lain tuh malah berbeda gitu. Dan memang semakin kita banyak salahnya mungkin semakin menunjukkan bahwa orang itu memang serius gitu mau membimbing kita ya kayak untuk terkait esai itu tadi. Wah, keren banget. Tapi Kak, kalau dari wawancara yang tadi ya Kak, kita balik lagi ke Mhm. wawancara, itu sebenarnya pakai dua bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau full aja nih, full bahasa Inggris Kak? Oke, kalau terkait beasiswa, wawancara LPDP Wawancara. itu tergantung, balik lagi terhadap Oh. wawancaranya. Jadi saya beberapa kali ada teman-teman gitu, kemarin kan ada yang tahun 2022 gitu, ada beberapa Mm-mm. teman-teman yang sharing-sharing juga ke saya. Jadi memang ada yang full bahasa Inggris, kalau untuk tujuan luar Mm-mm. negeri ya full bahasa Inggris, ada juga yang separuh bahasa Inggris, separuh bahasa Indonesia. Saya sendiri yang pertama mengalami separuh bahasa Inggris, separuh bahasa Indonesia. Jadi tergantung pewawancaranya, Kak. Kalau pewawancaranya membolehkan atau menginginkan dijawab dalam bahasa Indonesia, ya kita jawab pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau memang mereka dari awal sudah ngomong full bahasa Inggris, ya let's go, kita pakai bahasa Inggris. Tapi biasanya nih Kak, kalau yang mau Mm-mm. ngambil TESOL gitu-gitu atau backgroundnya bahasa Inggris, biasanya full Iya. bahasa Inggris. Tapi misalkan kalau Oh. kamu misalkan kayak pertanian, Mm-mm. atau saya ya, saya kan ada irisan dengan studi Islam ya. Jadi dulunya saya Oh. pendidikan agama Islam, jadi ada Oh irisan iya. dengan studi Islam. Waktu itu pewawancaranya Mm-mm. ngomongin tentang studi Islam gitu. Jadi mungkin kami lebih pewawancaranya lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Terus Oh. cerita dari teman saya yang Mm-mm. apa itu namanya, yang peternakan juga sama, Mm-mm. lebih luas ngobrolin tentang Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi memang tergantung banget, tapi bagi jika teman-teman mempersiapkan wawancara LPDP, tolong Mm-mm. persiapannya dalam bahasa Inggris saja. Karena kita nggak bisa memprediksi Iya. dengan siapa kita akan berbicara, seperti itu. Oke, wah bener banget Kak. Jadi memang pada saat persiapan lebih baik persiapan bahasa Inggris ya Kak ya. Karena Iya. memang kita juga nggak tahu nih bakal dapet pewawancara yang menggunakan bahasa Indonesia apa memang bahasa Inggris ya Kak. Wah keren banget Kak. Tapi Kakak punya strategi khusus nggak sih Kak pada saat persiapan itu tadi? Kayak mungkin ngelis pertanyaan wawancara yang sering keluar kayak gitu apa gimana tuh? Iya, tentunya dari baik saya maupun penerima beasiswa LPDP lainnya, Kak, itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama, yakni
kami itu sangat detail. Nah, itu harus dicatat ya. Biasanya teman-teman yang memang dapat entah LPDP atau yang lain, ya memang kami itu risetnya banyak banget. Jadi kami mengumpulkan banyak sekali pertanyaan yang mungkin bakal ditanyakan. Lalu kita apa itu namanya? Lalu kita list. Setelah di list itu kita kira-kira inti jawabannya untuk pertanyaan ini apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Kak, yang kedua itu adalah sering-sering latihan wawancara. Nah, saya punya tips ya buat yang ini yang terkait latihan wawancara. Ya, Gimana? kalau saya nggak cuma latihan wawancara sama orang yang sudah pernah lulus LPDP. Nggak cuma itu, tapi bagi saya meminta beberapa orang yang berbeda untuk latihan wawancara. Yang pertama adalah orang yang memang sudah pernah lulus wawancara LPDP, sehingga dia tahu environment LPDP-nya seperti apa. Wawancara kalau mau AAS ya mungkin cari yang sudah pernah lulus AAS. Yang kedua adalah temen yang sesama mau belajar, mau wawancara. Jadi sesama pejuang yang saat itu. Jadi kita sharing anxiety yang sama, kekhawatiran yang sama. Akhirnya kita nyambung juga. Oh, kira-kira ini formulasi jawaban yang lebih bagus yang seperti apa ya? Nah, itu kita bahas bareng-bareng, akhirnya kita evaluasi. Nah, yang ketiga ini yang nggak kalah penting juga, orang yang dia sebenarnya nggak ngerti environment LPDP atau beasiswa ke luar negeri itu seperti apa. Tapi orang ini kemudian saya mintai masukan terkait penampilan saya dalam menyampaikan gagasan. Apakah sudah bisa terdengar dengan bagus? Apakah sudah logika berpikirnya? Apakah cara menyampaikannya sudah sesuai? Gitu, Kak. Jadi kalau mungkin teman-teman mau menghadapi wawancara beasiswa, bolehlah dipertimbangkan 3 orang itu ya, gitu. Jadi maksudnya beda-beda. Oke, wah keren banget Kak. Jadi memang dilihat dari 3 sudut kriteria ya Kak, 3 sudut orang yang berbeda gitu kan. Masya Allah, keren banget. Dan memang saya setuju sih Kak, mungkin orang yang sama-sama memiliki mimpi itu bakal juga jadi kayak kita merasa punya temen nih untuk menggapai itu semua ya Kak ya. Jadi bukan cuma berjuang soal persiapannya, tapi mungkin kita juga bisa sharing-sharing seputar apa sih yang kita rasain, kekhawatiran, mungkin ya Kak, keren banget. Nah Kak, tadi ada pertanyaan juga Kak. Dari Kak WHYDN, kita di Zoom ya Kak wawancaranya? Oh iya, jadi nanti kita akan di Zoom, kita seharian itu akan antri ya, antri. Sebenarnya kita udah punya slot masing-masing ya, jamnya jam berapa gitu. Tapi kalau yang diwawancara sebelum kita misalkan berhalangan hadir, bisa aja kita maju 30 menit atau berapa. Dan nanti akan disediakan link Zoom-nya oleh pihak LPDP, seperti itu. Oke. Oh, yang penting udah siap sebelum beberapa menit sebelumnya kali ya kayak takutnya tiba-tiba kita dipanggil belum siap. Belum siap ya, fatal banget. Jangan ya teman-teman. Iya. Nah, pertanyaan lagi Kak, pertanyaan dari Kak WHYDN lagi. Dan berapa lama Kak diwawancaranya? Oke, jadi kalau menurut panduan itu ya sekitar 30 menitan. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya 30 menitan aja wawancaranya udah selesai. Tapi apakah semua orang 30 30 menit selesai? Oh tidak, tentunya berbeda-beda. Jadi saya sharing sama teman-teman saya, ada yang lebih dari 30 menit karena terlalu asik membahas apa sih yang bakal nanti dilakukan, kontribusi apa yang bakal dilakukan untuk misalkan peternakan di Indonesia di masa depan, pertanian di Indonesia di masa depan, pendidikan Indonesia di masa depan, seperti itu. Tapi ada juga yang lebih pendek lagi gitu. Apakah ini biasanya muncul pertanyaannya, apakah kalau lebih lama atau lebih pendek itu pertanda nggak diterima atau diterima? Enggak ya teman-teman, karena itu balik lagi tergantung bagaimana kualitas jawaban-jawaban kita dan bagaimana komitmen kita untuk Indonesia yang akan datang. Karena ingat sekali lagi,
beasiswa LPDP itu diperuntukkan untuk teman-teman yang memang memiliki keinginan untuk berkontribusi pada Indonesia gitu. Oke, wah keren banget Kak jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Becky Nurul. Apakah harus ada sertifikat lomba gitu Kak untuk persyaratannya? Jujur nggak sih, nggak ada. Tapi ketika teman-teman punya, itu akan jadi nilai tambah yang bagus ya. Ah, iya. Oke, Mm-mm. jadi waktu itu saya nggak pernah ikut lomba deh kayaknya. Mungkin pernah sekali dua kali, tapi bukan yang perlombaan yang wah gitu, enggak. Jadi Mm-mm. jangan berpikir bahwa kalau LPDP itu carinya yang kayak mau di Ayunda semua gitu, yang keren banget semua gitu. Enggak, jangan berkecil hati gitu. Karena tidak Iya. semua orang memang memiliki privilege seperti itu gitu. Jadi harus jadi menang lomba apa dulu, ini dulu, enggak. Yang penting bagi saya semua beasiswa itu rumusnya ada 3 Kak. Yang Wah, pertama, apa Kak? kita harus tahu apa yang sudah kita kontribusi yang sudah kita lakukan di masa lalu, kontribusi yang kita Mm-mm. lakukan di masa sekarang, dan kontribusi yang akan kita lakukan di masa depan. Nah, kontribusinya ini jangan terlalu mikir, wah aku harus bikin startup nih, gitu. Aku harus jadi founder ini itu. Enggak kok. Iya. Kadang kita terlalu mengerdilkan apa ya namanya, apa yang sudah kita lakukan karena kita mungkin melihatnya Mm-mm. terlalu tinggi ke atas. Oh, teman-teman ini udah bikin startup nih, aku nggak pernah bikin apa-apa. Teman ini Mm-mm. udah lomba di mana-mana, tapi aku nggak bikin apa-apa. Nggak kayak gitu ya. Misalkan kita jadi guru itu kontribusi. Saya waktu gap year itu Kak, saya jadi guru swasta, jadi guru honorer juga. Saya Insya pernah Allah. juga jadi guru TPA. Nah, itu kontribusi loh teman-teman. Dan Mm-mm. itu salah satu apa ya? Bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa juga, tapi di ranah yang lebih Iya. kecil gitu. Jadi Mm-mm. teman-teman ketika memikirkan kontribusi jangan terlalu berpikir kayak aku nggak punya apa-apa nih, aku nggak punya startup, aku nggak pernah bikin komunitas dan lain-lain. No, jangan seperti itu. Kita gali aja yang ada di diri kita, tunjukkan apa yang sudah kita perbuat. Nah, insya Allah bisalah gitu. Wah, keren banget, Kak. Jadi memang yang perlu kita tahu kontribusi di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan ya, Kak. Dan memang, iya Kak, kadang kan scholarship hunter tuh mikir, waduh kontribusi apa ya, Kak ya, gitu kan. Tapi ternyata ketika memang itu kontribusi kecil, tapi kalau bermanfaat, ya kenapa tidak ternyata ya, Kak ya. Keren Iya banget, Insya betul. Allah. Mm-mm. Oke, kalau misal, oke ada pertanyaan lagi di oh bukan. Oke, next Kak. Kalau misalnya tadi kan Kakak cerita ya pernah mengalami kegagalan beasiswa ya. Nah, gimana sih Kak struggle-nya nih dari gagal terus bangkit lagi nih untuk mempersiapkan beasiswa itu tadi Kak? Waktu gagal, Mm-mm. ya jelas ya nangis ya. Iya. Nangis itu berhari-hari. Untung ini salah satu yang perlu kita harus cari ya, cari environment Mm-mm. yang mendukung kita untuk yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama. Misalkan kita mau Oh. nyari beasiswa, mau kuliah ke luar Mm-mm. negeri, ya kalau bisa, mari kita cari lingkungan yang juga sama-sama memperjuangkan hal yang sama. Nah, dengan itu kita akan mendapatkan support, kita akan dibantu sama mereka. Nah, ketika waktu itu gagal ya sedih lah, teman-teman saya dapat nih, Mm-mm. kok aku enggak, aku salah apa gitu kan. Mikir kayak gitu, nangis berhari-hari. Tapi ternyata saya evaluasi lagi, oh ternyata ini ya IC saya kok masih banyak kurangnya, akhirnya saya perbaiki terus seperti itu. Jadi kalau gagal itu nggak apa-apa, itu jadi pengalaman yang baik. Kita cari penyelesaian masalahnya aja, kurangnya di mana kita perbaiki gitu Kak.
Oke, bener banget Kak. Karena memang kegagalan itu bisa jadi guru terbaik kita ya Kak ya. Dari kegagalan itu kita bisa belajar nih untuk memperbaiki kegagalan itu dan akhirnya alhamdulillah rezeki ya Kak ya. Bisa Iya. lulus beasiswa ini. Wah, Masya Allah. Tapi Kak kalau boleh tahu nih, sebenarnya motivasi terbesar Kakak dibuat lanjut S2 ini apa sih Kak? Sampai segitu gigihnya nih udah gagal tapi tetap semangat. Em, ada beberapa motivasi ya. Salah satunya Iya. itu motivasi yang benar-benar saya pegang ya. Jadi saya kan di bidang education ya. Saya di bidang education dan tentunya saya memiliki mimpi besar untuk pendidikan Indonesia di masa depan. Entah ya nggak harus jadi menteri ya. Tapi maksudnya ketika saya menjadi guru atau apa, itu saya ingin berkontribusi untuk deliver knowledge pada student saya dengan lebih baik gitu. Ketika saya upgrade kemampuan saya gitu, maka student saya gitu akan mendapatkan manfaat dari ilmu saya juga gitu. Jadi seperti itu, terlebih lagi waktu itu kan jurusan saya kan jurusan pendidikan agama Islam ya Kak. Jadi lumayan agak jarang gitu guru PAI yang daftar beasiswa kuliah ke luar negeri tapi di Eropa gitu deh. Maksudnya kebanyakan kan ngambilnya TESOL dan lain-lain. Ada sih tapi nggak sebanyak yang ngambil TESOL atau teknologi pendidikan yang jadi startup keren gitu gitu. Nah, itu juga yang memotivasi saya gitu. Bagaimana sih memformulasikan pendidikan agama Islam itu agar lebih menyenangkan, agar lebih valuable, dan agar bisa mempromosikan moderasi agama gitu, Kak. Itu motivasi terbesar saya. Wah, Masya Allah Kak. Jadi memang motivasi untuk melanjutkan kuliah juga ujung-ujungnya untuk sharing-sharing ilmu juga ya Kak ya. Gimana sih cara sharing ilmu agama dengan metode-metode yang berbeda mungkin ya Kak. Setelah di luar negeri kan mungkin dapat sistem pendidikan juga berbeda. Dan dari situ mungkin bisa diaplikasikan juga. Masya Allah, keren banget Kak Siva. Oke, Kak, tapi kalau misalnya pertama kali datang ke sana nih Kak, pernah ngerasain culture shock nggak sih Kak? Apalagi kan pasti budayanya beda gitu ya Kak ya. Orang-orangnya juga berbeda. Gimana tuh? Culture shock, iya ada sih. Culture shock iya, tapi yang paling parah itu pertama Kak, itu adaptasi iklim ya. Kaget kan pertamanya kan saya suka lingkungan yang hangat gitu karena emang waktu di Indonesia tinggalnya di pinggir pantai jadi panas gitu kan, tiba-tiba masuk sini dingin. Adaptasi tubuh dulu itu yang pertama kali yang saya hadapi itu alergi dingin ya, alergi dingin. Padahal masih awal-awal ya, masih awal-awal. Uh, itu yang pertama. Terus kalau culture shocknya sendiri sih, menurut aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu culture shock. Cuman memang karena saya berasal dari keluarga yang memang kurang mampu di Indonesianya gitu. Jadi ketika di sini tiba-tiba menemui teknologi yang begitu maju, berbeda banget dari Indonesia, itu bikin saya, oh ini gimana ya caranya? Jadi butuh beberapa 1 bulan atau beberapa minggu lah untuk beradaptasi teknologi di sini. Misalkan nih, kalau kita belanja di supermarket dan lain-lain, itu self service. Jadi harus nge-scan sendiri, bayar sendiri, semuanya bayar. Itu saya sampai sekarang Kak belum pernah tarik tunai duit di sini Kak. Jadi semuanya tap 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 pakai bank digital gitu-gitulah Kak. Ya itu salah satu culture shock ya, adaptasi teknologi saya gitu. Oke, wah Masya Allah, memang teknologinya juga udah jauh lebih maju ya kayak daripada eh, negara kita sendiri. Wah keren banget. Tapi Kak kalau misalnya dari orang-orangnya nih mahasiswa-mahasiswanya pernah ngerasa kesulitan nggak sih Kak mungkin saat berinteraksi atau saat berkomunikasi bersama mahasiswa internasional lainnya? Oke, mau pertanyaan yang bagus ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya kalau terkait ide ketika di kelas itu nggak ada. Cuman
mau bagaimanapun saya harus akui saya belajar bahasa Inggris tuh dari nol banget. Jadi meskipun saya dapat sertifikat IELTS, tapi tentunya saya masih memiliki kendala ya dalam menyampaikan maksud dan tujuan saya kadang-kadang gitu. Jadi kendala sih masih di seputar bahasa gitu. Terlebih ada beberapa kan nggak semuanya orang Inggris ya, nggak semuanya orang Inggris kan punya mahasiswa internasional gitu. Jadi kadang kita harus juga memahami berbahasa Inggrisnya orang India, berbahasa Inggrisnya Oh iya. orang China. Nah itu cara mereka melafalkan bahasa itu juga sedikit challenging kan, karena mereka bukan native speakers, bagaimana kita juga. Terus juga logatnya Scotland itu, aduh kalau mereka ngomong tuh kayak Adele kalau ngomong gitulah, kayak aduh apa ini gitu. Kendala sih bahasa sih Kak. Kalau ide dan gagasan itu alhamdulillah enggak ya, tapi kalau menyampaikannya masih tetap belajar sampai sekarang. Oke, wah memang yang paling challenging itu bahasa ya Kak ya. Karena kan memang bahasa untuk berkomunikasi ya Kak ya. Oke. Iya benar. Wah, tapi kan kalau misalnya di sana nih, apalagi memang bahasanya juga kan berbeda ya, lebih ke accent-nya mungkin yang sulit dipahami kayak gitu ya. Nah, Kakak pernah ngerasa pengen menyerah nggak sih Kak? Atau memang ya udah semangat terus nih gitu? Alhamdulillahnya ya Kak, saya tuh semangat terus sih, nggak tahu kenapa. Wah, Jadi kalau kalau teman-teman yang lain tuh bilang, ih kayaknya Kak Shiva ini paling gak ada beban ya di sini. iya. Mungkin karena saya enjoy aja terus saya merasa bahwa senang aja gitu, emang bawaan orangnya happy aja terus gitu di mana-mana. So far alhamdulillah eh enggak ini sih enggak mengalami masa sulit yang benar-benar sulit sih. Susah ngerjain tugas iya susah gitu, pusing iya pusing gitu, tapi ya gimana caranya kita harus cari penghiburan untuk diri sendiri lah gitu. Oke, jadi memang tergantung mindset kita ya Kak ya. Memang sulit ya, sulit. Tapi Iya. mindsetnya gimana nih cara kita untuk menghadapi rasa itu sendiri gitu, mengolahnya gimana. Wah, keren banget. Tapi Kak, kalau misalnya lagi homesick nih, apa sih yang Kakak lakuin? Atau mungkin masak masakan Indonesia, atau telepon orang tua, gimana tuh Kak? Iya, kalau homesick tentunya jelas pasti kangen banget sama orang tua ya kan ya, Hmm. telepon, video call gitu, sama keponakan, sama saudara-saudara gitu, Iya. telepon, video call. Tapi kalau soal masak sih, alhamdulillah ya. Jadi di sini kan ada Asian store atau toko-toko bahan-bahan Asia. Jadi ketika kita, duh lapar nih, pengen makan makanan Indonesia, bisa masak sendiri. Terlebih juga ketika teman-teman memiliki hobi memasak sangat membantu kuliah di luar negeri ya. Jadi membantu kita buat enggak apa ya, apa ya, merepress atau mengurangi rasa kangen dengan cara masak makanan Indonesia gitu kan. Wah, Masya Allah, Kak. Tapi Kak, memang itu kan skills yang harus, bukan harus ya, dituntut untuk memiliki skills memasak ya, Kak. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih, Kak, sebenarnya skills apa sih, Kak, yang perlu kita persiapi nih sebelum kita berangkat ke sana? Ternyata, oh ini penting tahu skillsnya selain mungkin mempersiapkan berkas-berkas tadi, di luar dari itu sebenarnya skills apa sih, Kak? Yang pertama skill untuk berkomunikasi ya sangat penting. Bagaimana kita pede dulu, tanya misalkan nggak apa-apa kok tersesat, nggak apa-apa nggak bisa menggunakan mesin atau gitu. Pertama kali aku pergi ke supermarket tuh aku nggak bisa nge-scan Iya. barang tuh nggak bisa gimana nih caranya, aku anak baru nih, tanya aja. Yang pertama skill adalah berani bertanya itu, karena di sana banyak staff yang bakal helpful ke kita. Terus yang kedua adalah masak ya, skill masak untuk survivor. Jadi LPDP itu ngasih uang kita itu, tapi kita juga harus pandai-pandai apa itu namanya, mengurus dana beasiswa tersebut gitu. Jadi dengan cara kita apa itu namanya masak sendiri itu akan jauh sekali perbedaannya daripada kita makan di luar. Jadi skill masak sangat penting.
Aku kasih contoh nih kayak sekali makan Iya. di UK Mm-mm. itu sekitar 10 sampai 15 itu yang murah murah lah Kak ya. 10 Mm-mm. sampai 15 pound. Sedangkan Oh. 10 sampai 15 pound itu bisa kita gunakan belanja untuk keperluan seminggu. Misalkan nih ayam Wah, di sini, iya bener. Jadi ayam di sini itu 1 kilo harganya 3,5 pound. Bisa jadi bisa dapet berapa? Bisa dapet 3 kilo ayam. Terus waduh. beras di sini di bawah 1 pound. Bisa dapat 10 kilo beras sekali makan tuh. Iya. Gitu. Makanya skill masak sangat penting. Terus yang ketiga skill ini Mm-mm. mungkin sering dianggap remeh ya. Tapi membaca maps itu sangat penting. Oh, Skill membaca map ya. Jadi teman-teman iya. kalau di sini apalagi waktu kita berangkat kemana-mana sendirian ya, Mm-mm. itu skill membaca map itu sangat penting biar kita nggak tersesat ya. Aduh, kalau bahaya banget nih kalau kita nggak bisa bedain ini nanti belok kanan apa belok kiri ya. Oh Nah, itu iya, betul betul. bisa bisa berjam-jam kita nyari tempat yang kita tuju. Jadi 3 skill itu ya, kemauan untuk bertanya, skill Mm-mm. berkomunikasi, skill memasak, dan skill membaca maps itu akan sangat membantu kita semua. Oke, Masya Allah. Jadi itu ya flipper semua skills-skills yang perlu dipersiapkan nih sebelum berangkat ke luar negeri. Masya Allah. Tapi Kak, itu kakak pernah tersesat gak sih Kak? Tadi kan ada skills membaca map ya. Tapi kakak pernah tersesat gak sih Kak? Apa memang itu berdasarkan pengalaman kakak nih pernah tersesat makanya untuk merekomendasikan eh, pandai membaca map? Kalau aku sih kalau tersesat sampai berjam-jam gitu belum pernah ya. Cuman Hmm. kemudian saya sadari ya setelah saya kemarin kan bulan lalu pergi ke London ya. Wah, itu kan Ah. kotanya besar banget ya, lebih besar daripada Glasgow. Nah, saya merasa ketika menggunakan Maps dan ketika itu Mm-mm. memang kita memiliki kemampuan membaca Maps, maka waktu yang kita butuhkan itu akan lebih efisien. Jadi misalkan seharusnya kita tersesat 10 menit, akhirnya karena kita ngerti cara kerja Maps dengan baik, membaca Maps dengan baik, akhirnya nggak ada tuh 10 menit terbuang sia-sia gitu. Gitu Oh kan. iya. Oke, jadi memang biar kita tuh juga bisa gitu ya Kak ya, memanfaatkan waktu juga 10 menit itu kan lumayan ya Kak ya Main untuk banget. melakukan apa. Tapi Kak, pernah nggak sih Kak ngerasa bener-bener struggle banget nih saat ngerjain tugas di sana gitu Kak? Tugas iya sih Atau struggle masih aman aja? Oh, struggle tapi balik lagi ya kak, saya enjoy mm, banget, jadi saya iya senang kelihatan gitu Kak. karena saya enjoy jadi ya happy aja gitu. Jadi uh, mungkin memang agak challenging atau menantang gitu, tapi ya udah kita kerjain aja gitu, kita kerjain aja. Kalau kita nggak tahu kita tanya sama profesor atau dosen yang pengampu materinya. Tadi terputus nggak kak? Eh, iya Kak, suaranya tadi hilang, sempat hilang. Udah, sekarang Oh udah. oke. Oke, jadi Kenapa itu Kak? kayaknya baterai aku tinggal dikit deh. Nanti coba saya sambil Oh, cas ya. oh iya. Nggak apa Kak, iya. Eh, gitu. Jadi kita konsultasikan aja ke dosen, ke orang-orang ketika kita memiliki kesulitan perihal akademik. Nah, di Hmm. kampus saya Kak, di kampus saya itu misalkan kita memiliki kesulitan terhadap suatu pelajaran, ada yang namanya counseling 101. Jadi satu persatu sama konselor itu Oh. yang akan membantu kita memecahkan masalah. Dia akan bantu kita bagaimana sih menulis isai yang bagus gitu. Jadi saya Mm-mm. cukup terbantu, saya ikut banyak pelatihan seperti pelatihan menulis karya ilmiah dan lain-lain yang disediakan oleh kampus dan itu free gitu. Oh, Masya Allah. Iya, Mm-mm. jadi mereka sangat memfasilitasi itu. Jadi so far alhamdulillah karena bahagia juga ya, karena seneng Iya. aja gitu. Jadi masih aman terkendali. Soal hasil kita nggak tahu. Yang jelas saya sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Masya Allah, memang terlihat Kak vibes-nya happy, bahagia.
enjoy gitu ya Kak. Mungkin Iya. mengingat dari perjuangannya juga kali ya Kak. Jadi Kakak selalu bersyukur gitu, terlihat selalu bersyukur gitu akan apa yang dialami. Masya Allah. Oke, Benar. Kakak ada pertanyaan lagi nih dari Kak Nurul Kapilawati. Kakak, apa sih perbedaan sistem pendidikan di sana dengan Indonesia yang paling terasa banget nih Kak, menurut Kakak? Oke, jadi cukup menarik ya karena ini bahas tentang Mm-mm. major aku juga. Pendidikan di Iya. sini itu agak berbeda ya dengan di Indonesia. Mungkin Indonesia sudah Hmm. mulai ke sini ya, udah mulai ke apa ya namanya, ke arah yang negara Eropa kayak Inggris lakukan ya. Mm-mm. Pertama adaptasi teknologi benar-benar beda banget ya. Saya tahu di Indonesia sekarang sudah Mm-mm. mulai banyak sekali universitas yang menggunakan sistem hybrid ya, bisa online, ada yang digital learning dan lain-lain. Cuman di sini itu benar-benar alhamdulillah sistemnya sudah sangat bagus sekali gitu. Sistemnya sudah terbangun dengan bagus sekali. Terus yang kedua, kalau terkait akademiknya itu benar-benar ketat banget, ketat banget. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau di Indonesia kita menulis, mungkin ini pengalaman saya ya, mungkin bisa berbeda di kampus yang lain karena saya memang tidak berasal dari 10 besar kampus terbaik Indonesia ya, jadi saya nggak tahu di UGM, di UI itu kayak gimana, saya nggak tahu ya. Jadi saya membahas aja di kampus-kampus biasa itu. Biasanya kan akademik itu nggak terlalu ketat ya, misalkan tentang plagiarisme atau tentang kamu ini ngutip siapa itu nggak terlalu ketat. Nah di sini ketat banget ketika kita ketahuan plagiarisme dan lain-lain, wah itu bisa sangat fatal banget gitu. Terus perbedaannya lagi adalah di sini menekankan self learning ya. Jadi semua materi sudah ada tuh di laptop kita, semua udah ada gitu. Kita sebelum berangkat kuliah harus sudah baca beberapa artikel yang mereka sudah kasihkan ke kita, udah ada kata kunci apa yang bakal kita pelajari gitu. Jadi kita kalau udah sampai kelas itu nggak dengan hal yang kosong gitu. Kita bukan gelas yang kosong lagi ketika di sana. Jadi kita di kelas itu fungsinya adalah untuk berdiskusi, menambah apa itu namanya insight dari satu teman dengan teman yang lain, kan dari negara yang berbeda ya. Kemudian bisa tuker pengetahuan seperti itu. Itu sih perbedaan dengan sistem di Indonesia ya. Ini untuk perguruan tingginya. Masih banyak lagi, mungkin nanti teman-teman bisa explore kalau udah di sini ya. Jadi kalian harus sampai Wah. sini ya. Iya, amin. Doain ya kayak Flippers semua nih, kita semua bisa menyusul kakak nih berkuliah di UK ya, Insya Allah. Tapi, oke, kalau misalnya dari sistemnya itu kan seperti itu ya kayak berbeda gitu ternyata dengan Indonesia kayak gitu. Wah, keren banget nih. Oke, selanjutnya nih Kak. Kita mau dong Kak tips dari Kakak nih untuk pejuang scholarship nih Kak. Tips meraih beasiswa dari ala Kak Siva. Oke, jadi ini Kak Dina ya. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, saya nulis juga di website ya, namanya millennialis.id. Kalau teman-teman kepo bisa buka Instagram saya aja, nanti lihat ada beberapa tips. Nah, salah satu yang sangat saya tekankan adalah kenali diri kita. Kenali diri kita ya. Benar-benar apa ya, menurut saya yang paling miss itu ketika kita mencari beasiswa itu adalah kita berpatron pada seseorang dan mencoba untuk meniru orang tersebut. Padahal itu salah. Menurut saya kurang tepat. Jadi yang tepat adalah lihat diri kita sendiri, potensi yang kita punya itu apa gitu. Jangan terlalu melihat ke orang lain. Kita misalkan nih ya, kan kadang kita baca isai orang lain untuk mencari ide. Nah, kadang bukannya mencari inspirasi, tapi kita malah ngeduplikat, mencoba jadi orang itu. Pernah nggak? Betul. Banyak kan yang kayak, oh aku mau highlight kemampuan aku di bidang inilah, kayak mbaknya
gitu. Padahal belum tentu itu yang paling menarik bagi penyedia beasiswa seperti itu. Jadi silakan lihat ke diri kita sendiri, kita lihat nih diri kita, potensi yang sudah kita miliki apa, lihat itu baik-baik dan pastikan kembangkan itu dan sampaikan itu dengan cara yang bagus gitu. Maksudnya apa? Misalkan kayak gini, kita kan guru ngaji itu kan biasa ya, guru ngaji ya biasa ya, guru ngaji apaan sih gitu kan, banyak orang yang merasa kayak gitu. Tapi ketika kita menyampaikannya dengan bahasa yang tepat gitu, misalkan saya berpartisipasi di lingkungan saya mengajar ngaji gitu, dari situ saya mendapatkan insight bahwa saya mendapatkan experience bahwa ternyata masih kurang ya pendidikan di Indonesia di bagian ini, di bagian itu. Nah, kayak gitu. Itu kan bagian dari melihat diri kita sendiri ya. Pokoknya tips yang paling utama, benar-benar kenali diri kita. Kalau mau bikin personal statement, lihat aja foto-foto kita yang lalu. Apa yang sudah kita lakukan. Misalkan jurusan kesehatan, lihat aja, oh ternyata pernah ngadain ini Kak, ternyata pernah ngadain ikut jadi panitia pemeriksaan kesehatan gratis. Nah kayak gitu, itu explore aja, buat diceritakan apa yang kamu dapatkan di sana, apa yang menginspirasi kamu dari kegiatan itu. Kan nggak harus kegiatan yang wah-wah banget gitu. Jadi itu adalah salah satu pokoknya yang perlu ditekankan lah, gitu Kak Dina. Oke, wah, Masya Allah, kuncinya memang kenali diri ya Kak ya. Karena memang setiap orang punya keunikannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Nah, jadi kita memang nggak bisa nih menduplikat skills atau kelebihan orang lain ya Kak ya. Karena memang di situ kita punya bidangnya masing-masing gitu, yang mungkin bisa kita perdalam lagi ya Kak ya skillsnya. Oke, wah, Masya Allah, keren banget Kak pandangannya. Nah, apalagi aku suka banget nih pandangan kakak terkait dengan kelebihan tadi. Ternyata memang bisa ya Kak ya kita korelasikan dengan pengalaman tadi itu loh Kak. Misalnya kakak dari guru ngaji, kakak memandang, oh sistem ini nih yang kurang. Berarti kan memang melihat kelebihannya gitu loh dari pengalaman yang telah kakak rasakan atau alami sendiri. Masya Allah, keren banget, sangat menginspirasi. Oke. Wah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kali ya Kak. Ada pertanyaan lagi dari Kak Nurul. Kakak, apakah ada minimal IPK nih untuk daftar beasiswa LPDP? Wah, banyak banget nih Kak yang masih insecure atau sedih nih dengan IPK-nya. Ada nggak sih Kak minimal IPK-nya? Oke, jadi itu sebenarnya teknis ya, ada di panduan LPDP, dan setahu saya nggak ingat berapa tepatnya gitu, tapi kalau reguler, saya kan LPDP reguler itu di atas 3 setahu saya, tapi komanya saya nggak ingat berapa. Nah mungkin kalau teman-teman yang dari daerah afirmasi atau teman-teman memiliki privilege dari afirmasi seperti itu benchmark atau batas bawah minimal IPK itu lebih rendah ya. Jadi ada, jawabannya ada. Silakan lebih tepatnya buka di panduan LPDP. Semua udah ada kalau yang soal teknis itu, gitu. Semangat. Nah, Masya Allah. Jadi jangan lupa dibuka panduannya nih untuk sleepers semua. Dan juga persiapan dari sekarang ya Kak ya. Karena memang penting banget nih persiapan dari jauh-jauh hari. Jangan mepet-mepet ya Kak. Oke, Kak, kita mau dong Kak buat closing statement-nya atau motivasi nih dari Kak Siva untuk scholarship hunter biar makin semangat nih buat mengejar beasiswanya. Oke, jadi ketika teman-teman sudah memilih jalan ini, jalan memperjuangkan beasiswa, maka perjuangkanlah dengan bangga ya, dengan semangat gitu. Dan setiap beasiswa itu teman-teman memiliki ciri khas masing-masing. Pelajari beasiswa itu baik-baik dan sesuai apakah dia sesuai atau tidak dengan visi misi kita. Biasanya kalau memang beasiswa itu sesuai dengan visi misi kita beresonansi di frekuensi yang sama dengan mereka,
kita akan ini ya lebih mudah diterima karena mereka juga mencari sosok-sosok seperti kita gitu. Jadi jangan lupa pelajari sampai ke akar-akarnya gitu. Dan sekali lagi, jadi jangan cuma nyoba satu dua beasiswa ya kayak karena balik lagi nggak apa itu namanya kita nggak tahu cocoknya kita di beasiswa yang mana. Jadi coba aja sekali ada kesempatan coba aja. Insya Allah, keren banget Kak. Jadi memang betul banget kata Kak Syifa, selagi memang ada kesempatan coba terus ya Kak, karena kita nggak tahu rezekinya ada di sebelah mana. Dan Mana? ketika gagal, bangkit lagi dan terus semangat untuk mengejar cita-cita dan beasiswa itu tadi. Oh, Masya Allah, Kak Syifa, terima kasih banyak nih udah bergabung di live Chit Chat Fluent English Pare pada malam hari ini dengan sharing-sharing dan materi yang daging banget, jadi ngebuka wawasan kita nih seputar beasiswa LPDP dan gimana sih kehidupan di UK itu tadi. Wah, Masya Allah, makasih ya Oke. Kak. Oke, saya juga mau mengucapkan terima kasih Mm-mm, untuk Flip English Pare sudah mengundang mm-mm. saya. Semoga uh, hal yang saya sampaikan tadi bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau ada salahnya itu datangnya dari saya. Kalau ada kelebihan itu karena Allah nakdirin saya buat ngomong itu. Terima kasih Kak Dina. Keren banget jadi Terima kasih moderatornya. Kak. Iya, terima kasih kakak juga keren banget, Masya Allah. Jadi benar-benar menginspirasi saya juga nih. Semoga kita semua nih bisa menyusul Kak Siva ya untuk dapat beasiswa LPDP itu atau beasiswa lainnya. Amin. Ya, Buat amin. kakak nih, sukses terus ya kak di sana, sukses terus. Semoga lancar dan memang kembali ke Indonesia dengan membawa perubahan juga untuk Indonesia. Sukses terus, Amin. sehat-sehat juga di sana. Dan oh iya kak, kalau kakak ke Indonesia, mungkin boleh banget nih kak kalau mau main-main ke Flip English Pare. Apalagi kakak udah pernah ke Pare ya. Iya, banyak kenangan di Pare, Kak. Wah, kenangan Oke. manis ya kak. Iya, Mm-mm. dan Oh, tentunya. jadi boleh banget ya kak untuk main ke sini, kita welcome banget nih kalau kakak mau kalau ada kesempatan untuk main ke Flip English Pare. Oke, Oke, kalau Kak Dina. Makasih invitation-nya, insya Allah ya. iya, iya, amin. Kalau